dengan saya, VJ Romana. Salam sehat untuk kalian semua, salam fisika. Kali ini kita akan mempelajari dinamika gerak. Dinamika gerak ini cabang dari mekanika yang mempelajari gerak dan penyebab gerak, yaitu gaya. Karena benda yang ditinjau di sini dianggap sebagai partikel, maka dikatakan dinamika partikel. Pengaruh gaya bisa bermacam-macam. Misalnya ini. Gaya bisa membuat bentuk benda berubah. Perhatikan karet ini. Ditarik, dia bertambah panjang. Gaya bisa merubah ukuran benda. Dalam keseharian sering juga kita mengamati atau mungkin kalian sering mengalami kalau ada kendaraan, mobil yang macet di jalan. Kita dorong. Kalau hanya satu orang yang dorong, dia belum bergerak. Tambah lagi orang, dorong lagi, tambah orang, dorong lagi. Nah, mobil akhirnya bergerak. Nah, gaya bisa menimbulkan benda bergerak. Sekarang kalian perhatikan ke sini. Ini tembok. Nah, saya dorong dengan sekuat tenaga. Temboknya tidak bergerak. Berarti gaya tidak selamanya menimbulkan benda bergerak. Pada tahun 300-an sebelum Masehi, Aristoteles menyatakan bahwa untuk mempertahankan sebuah benda bergerak sepanjang lintasan horizontal dibutuhkan gaya. Dan pada tahun 1560-an, Galileo dia menyatakan tidak sependapat dengan Aristoteles. Galileo mengatakan bahwa alamiah sebuah benda dapat mempertahankan geraknya sepanjang bidang horizontal dengan kecepatan konstan. Dari asumsi itu, Galileo melakukan percobaan, dan dalam percobaan itu, hasilnya ia menyimpulkan bahwa apabila pada suatu benda tidak diterapkan atau diberi gaya, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak dengan laju konstan akan tetap bergerak dengan kelajuan yang konstan itu. Pengamatan dan kesimpulan dari Galileo itu dipelajari ulang kembali oleh Isaac Newton yang hidup pada tahun 1642 sampai 1727. Bagaimana kaitan antara gaya dan gerak? Isaac Newton berhasil dengan hukum yang kita kenal dengan hukum Newton tentang gerak. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam, kecepatannya sama dengan nol, atau benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, kecepatannya konstan, atau percepatannya sama dengan nol. Sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya, diam atau bergerak, inilah yang disebut dengan kelembaman atau inersia. Sehingga hukum pertama Newton disebut juga hukum kelembaman atau hukum inersia. Ukuran kuantitas kelembaman suatu benda adalah besaran massa. Semakin besar massa benda, semakin besar kelembamannya. Artinya, kalau benda itu sedang bergerak, kita sulit untuk menghentikannya. Tetapi kalau benda itu sedang diam, kita sulit untuk menggerakkannya. Sebagai contoh, dalam keseharian kita sering melihat situasi atau mengalami situasi seperti yang tampak pada video ini.
Nah, itu yang sering kita alami dalam keseharian kita. Pada saat kita sedang di atas kendaraan yang sedang melaju kencang, terus direm, badan kita terdorong ke depan. Karena badan kita kepingin mau bergerak terus. Dan pada saat kendaraan diam, terus di starter jalan serentak, kita punya badan terdorong ke belakang. Dan itu menunjukkan bahwa badan kita tidak mau bergerak, dia mau tetap diam. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda tidak nol, maka benda akan mengalami percepatan, di mana besarnya percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya, arahnya searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Penerapan hukum kedua Newton ini dalam berbagai situasi soal nanti kita bahas pada dinamika gerak part 2. Hukum ketiga Newton menyatakan jika benda A melakukan gaya aksi kepada benda B, maka benda B akan melakukan juga gaya reaksi kepada benda A yang besarnya sama, arahnya berlawanan. Perhatikan diagram ini. Misalkan bumi 1 dan buku 2. Pada buku bekerja gaya tarik bumi V sama dengan F21, dan pada bumi bekerja gaya tarik dari buku F12. V sama dengan F21 ini dan F12 ini merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi. Ya, buku di udara kalau dilepas dia langsung jatuh ke bumi karena pada buku hanya bekerja gaya berat V sama dengan F21. Sekarang perhatikan diagram ini. Buku diletakkan di atas meja. Ini meja. Diletakkan di atas meja. Meja 1. Buku ini 2. Nah, tetapi buku ini tidak jatuh ke menembus meja ini. Karena apa? Nah, buku mengerjakan gaya kepada meja F21 dan meja mengerjakan gaya kepada buku F12, di mana antara buku dengan meja ada persentuhan, maka gaya F21 ini, gaya yang dikerjakan oleh meja terhadap buku ini sama dengan gaya normal N. Untuk menerapkan hukum Newton dalam permasalahan gerak, kita perlu mengenal beberapa contoh gaya, antara lain gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Gaya berat biasa dikasih dengan simbol atau lambang dengan huruf V. Gaya berat ini adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Vektor gaya berat arahnya selalu tegak lurus permukaan bumi menuju pusat bumi. Bagaimanapun posisi benda itu. Perhatikan ini.
besar gaya berat V sama dengan massa benda M dikali percepatan gravitasi G. Yang berikut gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang timbul pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan. Gaya normal dikasih simbol dengan huruf M. Arah gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Nih, perhatikan. Tegak lurus dengan bidang sentuh. Tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi gaya normal ini termasuk juga gaya sentuh. Berapa besar gaya normal? Nah, besar gaya normal bergantung pada situasi benda itu, ya, situasi benda di mana dengan permukaan sentuhnya. Kalau seperti diagram ini, maka besar gaya normal sama dengan besar gaya berat, ya. Jadi N sama dengan, kalau situasi benda terletaknya di bidang miring seperti ini, maka besar gaya normal dengan situasi seperti ini sama dengan besar komponen gaya V cos theta. N sama dengan V cos theta. Masih banyak situasi yang berbeda dengan kedua situasi ini. Gaya gesekan. Gaya gesekan ini termasuk gaya sentuh yang muncul bila permukaan dua benda yang kasar bersentuhan langsung secara fisik. Gaya gesekan dilambangkan dengan huruf F. Dan arah gaya gesekan sejajar dengan permukaan bidang sentuh dan berlawanan dengan arah kecenderungan gerak benda. Perhatikan di diagram pertama ini, bila benda ini bergerak ke kanan, maka arah gaya gesekan yang timbul ke kiri. Gambar yang di tengah ini, bila benda bergerak ke bawah menuruni bidang miring, maka gaya gesekan yang timbul ke atas berlawanan dengan arah gerak benda, tapi sejajar dengan permukaan bidang sentuh. Gambar yang ini, yang ketiga ini, bila benda bergerak menaiki bidang miring, maka arah gaya gesekannya ke bawah menuruni bidang miring. Besar gaya gesekan itu bergantung kepada kekasaran permukaan yang bersentuhan, ya, dan bergantung kepada gaya normal. Nah, dalam keseharian kadang kita menarik atau mendorong suatu benda, misalnya meja. Meja itu kita dorong pelan, dia tidak bergerak. Tapi kalau kita makin kuat dorongnya, meja itu bisa bergerak. Nah, di sini gaya gesekan itu ada dua, ya, gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetik. Gaya gesekan statis itu dia bekerja selama benda masih diam sampai benda tepat akan bergerak. Dan gaya gesekan statis Fs
sama dengan mu S kali N. Mu S ini koefisien gesekan statis. Dan gaya gesekan kinetik itu kalau dia sudah bergerak tuh yang bekerja adalah gaya gesekan kinetik. Dan gaya gesekan kinetik Fk itu sama dengan mu K dikali N. Besar koefisien gesekan kinetis selalu lebih kecil dari koefisien gesekan statis. Mu K lebih kecil dari mu S. Sehingga gaya gesekan kinetik besarnya lebih kecil dari gaya gesekan statis. Oh ya, koefisien gesekan ini nilainya itu antara 0 sampai 1. Kalau 0 berarti permukaannya sangat licin. Dan kalau 1 berarti permukaan yang bersentuhan itu sangat kasar. Gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ini seperti apa? Nah, ini misalkan ada dua benda, ya, dua benda, 1 dan 2. Kemudian antara kedua benda ini kita hubungkan dengan tali. Nah, misalkan sistem dua benda ini kita tarik ke kanan. Nah, maka tali ini yang menghubungkan ini antara pada ujung-ujung akan timbul tegangan. Nah, gaya yang timbul di sini dinamakan gaya tegangan tali. Dikasih dengan simbol T. Nah, yang seperti ini, ya, benda digantung dengan tali. Nah, pada benda ada gaya berat V, dan gaya berat ini menyebabkan tali ini tegang. Nah, dan pada gaya ini ada gaya tegangan tali T. Oke, sampai di sini kita sudah belajar hukum Newton tentang gerak. Hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Juga kita belajar beberapa macam gaya. Gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya tegangan tali. Berikut ini saya akan titipkan beberapa butir soal yang berkaitan dengan penerapan dari hukum Newton tentang gerak. Kita akan bahas pada sesi dinamika partikel part 2. Oke? Sampai jumpa. Salam fisika.